Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yang mana kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Alwan Lutfi Sadewa. Yang kedua Irwanda. Yang ketiga Krishna Bagus. Yang keempat Sri Ilmawati. Ini adalah tugas perencanaan pembelajaran yang dimana kami diberi beberapa tema, dan pada akhirnya kami memilih tema ini, yaitu sumber belajar. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah pengertian sumber belajar. Yang kedua, macam-macam sumber belajar. Yang ketiga, manfaat sumber belajar. Yang keempat, fungsi sumber belajar. Yang kelima, peran sumber belajar dalam pembelajaran. Yang pertama, pengertian sumber belajar. Secara umum, sumber belajar adalah semua bahan yang dapat memberikan informasi baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang dipakai peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu. Kemudian bagian B menurut para ahli. Yang pertama ada Wina Sanjaya. Menurutnya itu sumber belajar meliputi orang, alat, bahan, aktivitas, dan lingkungan. Kesemuanya dapat digunakan oleh siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian ada Abdul Majid yang mengungkapkan bahwa sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media sebagai perwujudan dari kurikulum. Kemudian menurut Yusuf Hadi Miarso adalah segala sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, baik secara tersendiri maupun terkombinasikan, dapat memungkinkan terjadinya belajar. Kemudian menurut Edgar Dale, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. 2. Macam-macam sumber belajar. Macam-macam belajar pada umumnya: 1. Pesan, informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya. 2. Orang, seperti guru, instruktur, siswa, ahli, narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, tokoh karakter, dan sebagainya. 3. Bahan, adapun yaitu buku, transparansi, film, slide, gambar, grafik yang dirancang untuk pembelajaran, relief, candi, arca, komik, dan sebagainya. 4. Pendekatan atau metode atau teknik, yaitu diskusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi permainan, sarasehan, percakapan biasa, diskusi, debat, talk show, dan sejenisnya. 5. Lingkungan, adapun yaitu ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, teman, kebun, pasar, toko, museum, kantor, dan sebagainya. Yang keenam, alat atau perlengkapan, seperti contohnya perangkat keras, komputer, radio, televisi, VFD, DVD, kamera, papan tulis, generator mesin, mobil, motor, alat listrik, obeng, dan sebagainya. Macam-macam sumber belajar berdasarkan asal-usulnya. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang atau learning research by design, yaitu sumber belajar yang memang sengaja dibuat untuk tujuan pembelajaran. Contohnya adalah buku pelajaran dan modul. 2. Sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus dirancang untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, dipilih, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Contohnya pejabat pemerintah, tenaga ahli, pemuka agama, dan masih banyak lagi yang lainnya. Menurut Rohani, macam-macam sumber belajar antara lain: 1. Sumber belajar cetak, buku, majalah, ensiklopedia, brosur, koran, poster, dan denah. 2. Sumber belajar non cetak, yaitu film, slide, video, model, boneka,
dan audio kaset. 3. Sumber belajar yang berupa fasilitas, yaitu auditorium, perpustakaan, ruang belajar, meja belajar individual, studio, lapangan, dan olahraga. 4. Sumber belajar yang berupa kegiatan, yaitu wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi, dan permainan. 5. Sumber belajar yang berupa lingkungan, yaitu taman dan terminal. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya. Materi yang ketiga, manfaat sumber belajar. Berikut manfaat sumber belajar menurut Rohani, yaitu yang pertama, memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi atau dilihat secara langsung dan konkret. Yang ketiga, dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Yang keempat, dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru. Dan yang terakhir, dapat membantu memecahkan masalah pendidikan atau instruksional baik dalam lingkup mikro maupun makro. Selanjutnya, materi yang keempat, fungsi sumber belajar. Adapun fungsi dari sumber belajar diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan cara A. Mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. B. Mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara A. Mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. B. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara A. Perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis. B. Pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran dengan cara A. Meningkatkan kemampuan sumber belajar. B. Pengajian informasi dan bahan secara lebih konkret. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika, yaitu A. Mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret. B. Memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Dan yang terakhir, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu kelima, peran sumber belajar dalam pembelajaran. Sumber belajar mempunyai peran yang sangat erat dengan pembelajaran yang dilakukan. Adapun peranan tersebut dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama itu peranan sumber belajar dalam pembelajaran individual. Dalam pembelajaran individual terdapat 3 pendekatan yang berbeda, yaitu frontline pacing method, killer plan, metode proyek. Kemudian peran sumber belajar dalam belajar klasikal. Pola komunikasi dalam belajar klasikal yang dipergunakan adalah komunikasi langsung antara guru dengan peserta didik. Hasil belajar sangat tergantung oleh kualitas guru, karena guru merupakan sumber belajar utama. Sumber lain seolah-olah tidak ada peranannya sama sekali, karena frekuensi belajar didominasi interaksinya dengan guru. Kemudian peran sumber belajar dalam belajar kelompok. Pola komunikasi dalam belajar kelompok menyajikan 2 pola komunikasi yang secara umum ditetapkan dalam belajar, yaitu diskusi singkat, diskusi di bawah kontrol guru, kemudian belajar dengan guru pembimbing,
kemudian tim proyek, dan presentasi untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Baik, itulah tadi materi dari kelompok kami yang menjelaskan tentang sumber belajar.